Yang terhormat Kepala Staf Angkatan Udara Bapak Marsikal TNI Fajar Prasetyo, SEMPP CSFA, beserta Ibu Ketua Umum Pia Ardia Garini. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Umum Pia Ardia Garini. Yang kami hormati Pangkoops Udara Nasional Bapak Masda TNI Muhammad Tony Harjono SEMM beserta Ibu. Yang kami hormati Kepala BKKBN Pusat Bapak Dr. Hasto Wardoyo SPOG beserta Ibu. Yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Muntilo Laiskoda SHMSI beserta Ibu. Yang kami hormati Kapolda Nusa Tenggara Timur Bapak Irjen Pol Dr. Hannes Joni Asadoma MHum beserta Ibu. Yang kami hormati Pangkops Udara 2 Marsda TNI Andi Kusnoro SE beserta Ibu. Yang kami hormati Danlanut Elpari Marsma TNI Aldrin Petrus Lohan SD MHum MH beserta Ibu. Yang kami hormati Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh hadirin tamu udara serta peserta online jajaran Satuan TNI Angkatan Udara dan BKKBN di setiap daerah yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Puji syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam rangkaian kegiatan Perencanaan Pencegahan Stunting Tingkat Nasional tahun 2023 jajaran TNI Angkatan Udara bersama BKKBN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Acara selanjutnya sambutan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Muntilo Laiskoda SHMSI dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu perlu ada jawab salam aja mah langsung. Salam itu baik loh. Salam aja itu gak pernah keluar uang loh. Orang-orang yang tidak terhobi, yang tidak terima salam itu manusia yang paling lemah. Salam itu semangat. Ketika starting salam aja malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Pada saat saya ini sejak dari gubernur, itu wajib tuh salam-salam itu. Di dalam gereja kalau saya assalamualaikum lalu tidak jawab saja ya, sampai mereka bisa mengikuti dengan baik. Itu tandanya bahwa provinsi ini adalah provinsi dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun dengan nasionalis, tapi salam nasional aja agak-agak. Saya mau izin kalau biasanya tempat-tempat seperti ini banyak yang terhormat. Karena itu saya takut untuk kalau menyapa takutnya lupa. Tadi MC melewati saya jadi wakil gubernur dan ketua saya taruh satu video. Jadi saya nanti menyapa seadanya, bukan berarti tidak menghormati yang lain, supaya waktunya pun cepat. Jadi jangan kita terlalu lama, karena yang hari ini saya lihat yang terhormatnya ada 25 orang, membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk menyapa. Karena itu perkenalan saya untuk menyampaikan yang terhormat Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo dan Ibu, Kepala BKKBN Bapak Dr. Hasto Wardoyo dan Ibu, dan semua kita yang saya paling terhormati. Supaya tidak tersinggung gubernurnya. Nanti kalau nggak dipanggil ada bupati seluruh dipanggil, nanti keluar dari sini mungkin cemburu sama gubernur. Pada kesempatan yang baik ini, kata saya tidak ingin mengambil waktu lebih banyak untuk menyampaikan hal-hal yang Bapak bisa lihat di YouTube. Tapi saya akan melaporkan hal yang kemungkinan besar tidak sempat bisa lihat di YouTube. Saya biasa kunjungan kerja ke daerah. Saya minta kepada bupati dan kepala desa, tolong jangan laporkan ke saya jumlah luas wilayah, jumlah manusia populasinya berapa, tapi laporkan
wanita yang hamil berapa yang tidak bisa diintervensi kalau tidak intervensi stunting. Nah, itu tidak ada di YouTube. Karena baru saja hamil ya, itu tidak perlu di YouTube, itu tugas pemerintah. Karena itu saya pada kesempatan yang bahagia ini saya ingin sampaikan bahwa terima kasih kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah melakukan koreksi atas hasil yang diproyeksikan kepada Provinsi NTT berkaitan dengan hasil stunting di Nusa Tenggara Timur. Waktu itu proyeksinya 32%, sekarang sudah dikoreksi dengan 17,7% Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini penting kenapa? Karena yang kerja bukan gubernur, yang kerja ini kader-kader posyandu, yang kerja ini adalah anggota-anggota TNI Polri. Kalau angkanya tetap 30% dengan proyeksi, di mana kami mempunyai data by name, by address dan divalidasi oleh BPS, itu tidak diakui. Lalu kita melakukan rapat kerja seperti model seperti hari ini dengan data proyeksi 32%, akan celaka buat kita. Nah, kita akan rapat lagi untuk membuat data. Dan ini kelemahan negara ini adalah dia selalu rapat untuk membahas hasil rapat. Kita punya waktu banyak di situ. Nah, karena itu saya tidak ingin agar kita rapat untuk membahas hasil rapat. Kita langsung kerjakan data kita dimiliki oleh NTT. Baik DP address dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur, anak dari mana, orang tuanya siapa, itu kami ketahuan dan itu kita bisa langsung tangani Pak Kasar. Karena itu memang saya berterima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu dan seluruh rombongan. Itu memberikan energi yang luar biasa buat Nusa Tenggara Timur. Kami akan sangat gembira karena dengan hadirnya Bapak dengan Pak Hasto akan memberikan motivasi bagi anak-anak di lapangan. Hari ini posyandu jumlahnya 10.000 ada di Nusa Tenggara Timur. Itu baru 5.000 yang mempunyai antropometri untuk dapat ditimbang dan diukur dengan standar yang baik dan mendampingi ahli gizi. Masih kurang 5.000. Alasan kekurangan 5.000 ini yang diduga bahwa ada posyandu yang tidak ditimbang dan diukur oleh alat antropometri. Tapi kan kita walaupun kurang berarti tidak bisa. Maka saya katakan seluruh yang kurang itu dipikul, tempat yang ada dipikul ke sana untuk dibuat, ditimbang, diukur sesuai standar yang berlaku. Karena itu kami 100% ditimbang dan diukur dengan alat timbang antropometri yang dipakai oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena itu saya sangat gembira untuk hadir di sini dan tentunya para bupati, wali kota yang hadir di tempat ini mereka juga gembira karena mereka akan melihat hasil kerja yang sangat baik. Kalau Presiden menetapkan 2024 itu 14% stunting secara nasional, kami ada di 17,7. Bila ini dikerjakan dengan baik, sebelum saya turun September tanggal 5 nanti harusnya sudah mendekati di 14% itu. Kemungkinan di apa 16, 15, dan 16. Itu berarti 2024 dapat terpenuhi dengan standar ritme kerja, konsistensi yang kerja seperti ini akan diselesaikan dengan baik. Karena itu sekali lagi Nusa Tenggara Timur itu sangat kaya. Pada saat ini kayanya luar biasa. Saya katakan bahwa nanti provinsi terkaya di Indonesia itu adalah Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Ini di seluruh Indonesia belum ada pohon ajaib. Ada cuma di NTT. Yang namanya pohon ajaib bukan gubernur NTT, juga bukan presiden. Yang namanya itu WHO. Menamai Maple Tree, Moringa Oleifera. Jadi Moringa Oleifera itu adalah pohon ajaib. Itu di NTT tumbuhnya liar. Tanaman ini datang dari Himalaya, India Utara, dari India Utara asalnya datang di bawah untuk sini. Tapi hari ini di seluruh Nusa Tenggara Timur tumbuh liar dan subur luar biasa. Karena itu ada Bapak di sini, ada Ibu, ada juga Pak Hasto dan Ibu. Biasanya tak ada pemimpin itu membuat perubahan besar. Maka NTT ini kalau kita luruskan timnya saja, ini kan cuma akibat. Ini akibat karena mereka tidak mempunyai kecukupan pengetahuan. Ini akibat karena mereka tidak cukup kekuatan ekonomi, sehingga dalam baik pengetahuan maupun ekonomi mereka terhambat untuk itu. Karena itu, kalau boleh Pak, gubernur tidak boleh banyak-banyak karena ada kasar dan kepala dengan KPR. Kalau boleh, lewat dan lalu kami minta untuk ada desa sekitar 10 desa dibuat tanggung jawab oleh
Angkatan Udara Republik Indonesia. 10 desa itu bukan buat nanti, buat kelor. Lalu kelor itu menjadi bahan konsumsi seluruh prajurit Angkatan Udara di Republik Indonesia. Wajib. Karena ini pohon ajaib. Kalau prajurit yang tidak makan, prajurit itu tidak menghormati pohon ajaib itu. Ini jangan manusia, setan aja takut Pak. Kalau orang kalau mama mau meninggal atau orang pakai magic biasanya. Kalau orang kasih kelor tak mau minum. Ada satu suku di NTT di Pulau Timur ini, suku itu bahkan tidak boleh pohon ini ada di sekitar desanya, karena mereka akan meninggal kalau pohon itu tumbuh di situ. Bagus juga dalam hati saya. Nanti suatu saat kalau malas-malas saya bawa pohon ini tanam di sini. Kira-kira begitu. Jadi pohon itu begitu mempunyai dampak yang luar biasa. Saya tidak perlu menjelaskan karena cukup di Google kita bisa lihat melebihi dari susu sekitar 4 kali dari kalsium daripada susu, melebihi dari pisang potasiumnya, melebihi vitamin C daripada jeruk, melebihi daripada nanas, melebihi dari wortel, semuanya lebih. Cukup minum 1 cangkir teh kelor sudah cukup untuk seluruh kebutuhan nutrisi yang ada untuk terpenuhi. Karena itu saya mengharapkan gerakan untuk kita minum kelor atau konsumsi kelor dalam setiap meja makan di seluruh Republik Indonesia itu harus dapat dilakukan. Itu artinya kita sedang membantu Nusa Tenggara Timur, karena walaupun banyak yang kerja, tapi pohon ini tumbuh sangat baik di Nusa Tenggara Timur. Karena itu kemiskinan Nusa Tenggara Timur bisa dipotong rantai kemiskinannya salah satunya lewat kelor. 1 kilogram pohon kelor, daun kelor basah, harganya 5.000 sampai 7.000 rupiah. Ini pohon ditanam, kalau tanam biji 4 bulan sudah dapat dipanen daunnya. Dan kita tidak panen buah, panen daun. Jadi semakin dia berdaun, semakin banyak uang. Karena itu saya mendorong terus. Terima kasih kepada Korem 161 yang juga membantu sangat luar biasa. Kita harapkan kalau kementerian juga, BKKBN juga ikut. Untuk seluruh Indonesia, seluruh pegawai yang di BKKBN mau ngomong stunting wajib makan kelor. Wajib dulu, karena ini pohon ajaib. Kalau makan telur kan bukan telur ajaib masalahnya. Ini telur terbaik, tapi tidak ada yang telur ajaib. Belum ada orang bilang telur itu telur ajaib, itu belum ada. Tapi ini pohon ajaib, mana putri. Dan karena itu saya ingin untuk kita banggakan kelor ini seperti bangsa Korea membanggakan ginsengnya. Modelnya bahkan kelor lebih daripada ginseng. Kali ini bisa kita siapkan dengan baik. Saya yakin Nusa Tenggara Timur desa yang miskin, rumuskan desa yang miskin, lalu mereka disiapkan kerjasama dengan Pemprov, kabupaten, kota untuk melakukan penanaman kelor, mesin pengeringnya ada di sana, tepung kelornya di situ, lalu kita bisa kirim pemakainya, off-takernya adalah 1 Angkatan Udara Republik Indonesia seluruh prajurit, 2 BKKBN seluruh pegawai Republik Indonesia. Lalu itu saja dilakukan, stunting lengkap dengan penurunan angka kemiskinan dapat kita lakukan sekaligus. Jadi kita tidak sedang hanya menurunkan stunting, sekaligus rantai kemiskinan Nusa Tenggara Timur dipotong lewat bagaimana kita membudidaya yang lain. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Masih banyak kekayaan NTT, tetapi nanti kalau Bapak ada yang bertanya, datang ke kantor saya akan jelaskan yang baik. Karena masa depan Indonesia ada di Nusa Tenggara Timur. Kita mempunyai sedikit rahasia. Dunia hari ini isunya tentang pangan dan energi, khususnya energi renewable energy. Pulau Sumba adalah salah satu pulau dengan irigasi matahari terbaik. Kami bersama PLN sudah studi dan akan dibangun 2 giga di situ, 2000 mega yang akan kita bangun. Kita akan kirim menggunakan submarine cable ke Pulau Bali. Kita juga menyiapkan diri untuk satu saat kita mengirim ekspor ke Singapura. Karena kalau kita dari Singapura lebih murah daripada dari Darwin ke Singapura. Darwin sudah menyiapkan untuk mengirim lewat submarine cable-nya ke Singapura untuk mereka jual, mereka punya energi produksi 2,2 giga dari Darwin ke Singapura. Kalau Sumba ke Singapura lebih dekat. Kami hitung-hitungan pasti lebih baik. Karena itu Nusa Tenggara Timur sangat kaya luar biasa, karena energi bersihnya itu sangat luar biasa. Itu belum anginnya, panas buminya, dan ada energi arus lautnya. Karena itu saya lihat provinsi ini bila dikerjakan dengan baik, maka ke depan provinsi yang membanggakan buat Republik Indonesia, karena masa depan dunia ada di tangan Nusa Tenggara Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur atas sambutannya. Semoga masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya selalu sehat dan terus berkarya. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, acara berikutnya sambutan Kepala BKKBN Pusat Bapak Dr. Hasto Wardoyo, SPW, dengan hormat disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Kurang keras. Salam Pancasila. Terima kasih. Jadi mohon izin Pak Kasyo, luar biasa beliau ada di tengah kita, Bapak Marsikal TNI Fajar Prasetyo beserta Ibu Ketua ya ini yang juga hadir di tengah kita dan seluruh jajaran dari TNI Angkatan Udara dan juga kepolisian, Pak Gubernur beserta Ibu Bupati Bendera PKK dan juga Pak Wakil Gubernur dan seluruh Forkopimda, Pak Kapolda dan semuanya yang tidak saya sebut satu persatu. Ada bupati, wali kota, dan juga tamu undangan yang berbahagia. Saya pertama-tama bersyukur karena pada hari ini bisa dipertemukan, terutama Pak Kasyo dan seluruh jajarannya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kami telah difasilitasi untuk bersama-sama bagaimana menurunkan stunting. Dan Pak Gubernur, kami terima kasih sekali, banyak sekali ilmu yang diberikan Pak Gubernur pada kami. Mulai kemarin sampai tadi luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Gubernur ini yang selalu memberikan ilmu. Saya ada beberapa slide, mohon izin ya. Slide next ya. Next. Pak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian, kemarin saya diberitahu Pak Gubernur bahwa Pak Gubernur mendukung program KB dengan dukungan memprioritaskan warga miskin. Saya juga sudah sampaikan izin Pak Kasyo kemarin, Pak Gubernur menekankan itu dan itu sangat strategis. Karena apa? Peta menunjukkan bahwa mereka yang anaknya banyak itu ada pada kantong-kantong satu kemiskinan, dua yang tinggal di pedesaan rural area, tiga yang pendidikan rendah. Sehingga kalau Pak Gubernur menegaskan bahwa KB harus ditekankan pada warga masyarakat yang miskin itu sungguh luar biasa. Sekali lagi kami terima kasih Pak Gubernur. Ini tepuk tangan Pak Gubernur ya. Ini kami tidak memuji Pak Gubernur karena tadi pagi saya baru aja dikasih tahu Pak Gubernur, jangan memuji, kalau memuji membuat kita mati ya. Ini tidak memuji Pak. Ini apa adanya. Dan ini arahan Pak Gubernur pada Forkopimda dan juga pada BKKBN, kami terima kasih. Dan memang relatif dengan apa yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, 2030 tidak ada kemiskinan, tidak ada orang kelaparan, itu menjadi suatu hal yang sangat penting sekali untuk kemudian kita tindak lanjuti. Ya, slide next. Slide next. Ini juga arahan Bapak Presiden, izin Pak Kasyo, waktu itu Pak Kasyo juga hadir dalam Rakernas BKKBN. Memang beliau memberikan arahan untuk membangun dari keluarga. Jadi kalau tadi Pak Gubernur menekankan mulai dari kita, mulai dari dulu, itu sangat bagus sekali. Karena memang keluarga yang harus kita betul-betul benahi agar sehat, berkualitas. Ini yang harus kita tekankan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Next. Bapak Ibu sekalian, stunting itu pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Jadi jangan mau orang kamu pendek, stunting, jangan. Istri saya juga termasuk pendek, mohon izin Pak. Jadi tapi insya Allah tidak stunting. Stunting pasti pendek, pendek belum tentu stunting. Oleh karena itu stunting kerugiannya
pasti pendek, nggak mungkin lah jadi TNI Angkatan Udara. Ya. Kedua, stunting kemampuan intelektualnya berat, ya. Jadi IQ-nya juga berat. Jadi kalau Pak Gubernur rasanya ini bodoh, tegas lah. Kemudian yang ketiga, di hari tua belum terlalu tua sudah sering sakit-sakitan. Orang stunting itu karena pendek, kalau makannya banyak sentral obes, gemuk tapi di tengah. Barang siapa gemuk di tengah, memang ancamannya tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol, metabolic disorder, kemudian gangguan-gangguan itu yang mengancam. Termasuk saya sebetulnya, tapi saya juga tidak stunting. Gitu. Nah, tetapi stunting berat di situ. Nah, stunting sebabnya tiga. Satu, suboptimal nutritional, kurang asupan. Dua, suboptimal health, mungkin sakit-sakitan. Yang ketiga adalah karena parentingnya kurang bagus, anak tidak senang. Anak itu harus dibuat happy. Ya. Slide next. Ya. Next. Nah, kita meskipun Pak Kasih dan Pak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian, meskipun kita ini ya diukur oleh International Population Review, memang IQ-nya kita belum seperti negara-negara yang maju, tak apa-apa. Karena apa? Kita punya potensi yang besar, seperti yang dikatakan Pak Gubernur tadi. Hanya mindset kita yang perlu ditata bersama. Jadi yang tadinya kelor dianggap hanya barang yang tidak bermanfaat, kemudian mulai sekarang kita temukan bahwa kelor ternyata betul sekali. Ada asam folatnya, ada kalsiumnya. Ibu hamil daripada mengkonsumsi kalsium kalau makan daun kelor sudah tercukupi juga. Bahkan baru-baru ada penelitian di NTT ini bersama BKKBN dan juga perguruan tinggi, tadi Pak Waku menyampaikan saya, itu membandingkan antara yang ibu hamil mengkonsumsi kelor dalam waktu 3 bulan dibandingkan yang tidak. Ternyata luar biasa, tidak aneh yang mengkonsumsi daun kelor. Ini contoh saja. Oleh karena itu, ya kita memang masih seperti ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit untuk kemudian kita perbaiki IQ kita ini dengan produk lokal kita. Slide next. Ya. Next. Ya. Kemudian juga World Bank membuat Human Capital Index. Kalau pemerintah daerah biasanya membuat Human Development Index. Ya. Tetapi ini lebih dekat dengan kemampuan manusia ini. Dan kita mohon izin ya sudah, kita masih di urutan 6 gitu. Kita kalah dengan Vietnam. Tapi kalau kita mampu bangkit seperti semangat yang diberikan Pak Gubernur, saya yakin kita bisa. Ya. Karena memang mohon maaf ini slide berikutnya ya next ya. Kalau kita diukur ada high skill gitu ya, itu kita cukup berat, masih jauh gitu kan. Saya sebagai dokter kebidanan, kebetulan saya sebagai ahli saya di bidang kebidanan dan tabung. Jadi kalau saya mengumpulkan teman dokter 1000, saya mau cari 1 atau 2 untuk bersama-sama bicara tabung dan sulit hari itu. Karena kita belajar yang agak tinggi itu di kita berat. Nah, oleh karena itu saya yakin dengan kita menggodok sejak dari dalam tabungan itu akan kita menuju sana sukses ya. Di NTT yang lahir 100 slide sebelumnya 131 ini data tahun 2021, yang hamil 131 ya. Ini di NTT Pak, 131.000. Nah, sebetulnya kontribusi secara nasional yang paling berat kalau kita bicara stunting ya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Karena stuntingnya meskipun di sana 20%, tetapi angkanya realnya luar biasa besar. Sehingga kalau menurunkan angka stunting nasional memang kita harus di provinsi-provinsi yang besar. Karena itu kami terima kasih sekali dengan Pak Kasih dan jajaran. Kami sudah didukung di provinsi-provinsi yang lain juga Pak, mengucapkan terima kasih. Ya. Slide next. Ya, next. Dan memang dari hulu itu adalah sejak sebelum nikah. Jadi cantik, mau nikah, kemudian hamil, kemudian setelah itu 1000 hari kehidupan pertama. Slide next ya. Nah, orang sering cerita pre-wedding sampai kenapa nggak prekonsepsi, pre-wedding habis banyak uang, foto sana foto sini, semua belum dipanjat, tapi urusan telur dan sperma nggak diperhatikan sama sekali. Ya. Saya yakin ini Pak Gubernur pun nggak pernah mikirkan telur sperma itu ya, kita terpikir lah waktu dulu mau punya putra dalam berusaha. Karena apa? Yang dipikirkan pre-wedding, kursinya, mejanya, tendanya, tapi prekonsepsi tidak terpikir. Ya,
Padahal perempuan itu cuma punya satu telur, dan satu telur itu kalau buruk maka ya buruk semua. Ya. Laki-laki lumayan, spermanya masih 20 juta per cc. Nggak tahu kalau Pak Gubernur berapa juta. Pak Gubernur itu kan nggak tahu Pak Gubernur. Pak Gubernur itu kan harus kuat loh, strong. Saya tanya olahraganya apa? Dalam hati saya sebagai ahli reproduksi, kira-kira satu cc berapa juta ya? 20 juta Pak. Jadi sekali keluar 3 cc. Jadi apalagi teman-teman TNI itu 3 cc sampai 5 cc. Jadi kalau sudah banyak makan putih bisa 7 cc. Itu 1 cc 20 juta. Lalu 3 cc 60 juta. Yang diserang cuma 1. Jadi kalau ibu-ibu tidak sehat, tidak siapkan betul, telurnya itu cuma 1. Dan Tuhan dengan hukum kesatuannya menciptakan perempuan yang hamil itu kalau anaknya perempuan maka semua telur anaknya perempuannya itu 100% itu selesai pada saat dikandung. Ini hukum kesatuan. Kalau dalam bahasa Islam sunatullah gitu. Jadi ibunya yang punya anak perempuan ternyata menentukan nasib cucunya. Ya. Nah, makanya pentingnya kesehatan ibu, saudara, anemia dan seterusnya menjadi sangat penting sekali. Sperma dibuat 75 hari sebelum keluar. Jadi kalau mau bulan madu mestinya 75 hari sebelumnya preparing dulu. Yang merokok berat, ya rokoknya dikurangi. Yang minum alkohol berat dikurangi. Saya jujur sebagai ahli BNPB kalau menuangkan sperma yang 2 cc itu 40 juta menyerang satu telur itu sperma yang bagus langsung menyerang. Tapi suatu saat ada sperma itu tengok kanan, tengok kiri. Aduh, ini sperma kalau ketemu Pak Gubernur langsung getak loh, tempelan gitu. Wah, sperma tengok kanan, tengok kiri, tempelan gitu. Pak Gubernur kamu gitu. Ternyata Pak Gubernur ini sperma perokok berat, peminum alkohol berat. Dulu bukan saya, jangan-jangan ini sperma BPJS bukan saya. Ternyata peminum berat. Saya next ya. Nah, oleh karena itu kami Pak Kasor dan MOU dengan Pak Menteri Agama dan jajaran mohon izin supaya 3 bulan diwajibkan periksa sebelum nikah. Ini kami sudah MOU, next slide ya. Next. Dan kemarin kami juga lapor ke Pak Gub ini, kami kunjungan ke Manggarai dan di sana dengan Pak dan di Ruteng dengan Usko kami audiensi dengan Usko supaya mohon izin sama Usko yang di NTT ini kalau mau nikah ya 3 bulan sebelumnya lah diperiksa dulu lingkar lengannya berapa, HB-nya berapa. Kalau lingkar lengannya kurang dari 23,5 boleh nikah tapi jangan hamil dulu. Ya mungkin makan daun kelor dulu, makan telur Pak. Jadi supaya memenuhi syarat untuk hamil. Ini kami sudah komunikasi dengan Usko juga dan kami berharap nanti Pak Kaper, Pak Pelakar bisa mendatangi ini. Ini waktu kami di Ruteng, ya. Next. Kami punya hitung-hitungan gini Pak Bu. Mohon izin kalau saya bulatkan yang hamil itu 130.000 setahun di NTT, maka sebetulnya yang nikah antara 50 sampai 60.000 per tahun di NTT. Yang hamil di tahun pertama itu 80% dari yang nikah. Jadi estimasi saya dari teman-teman yang nikah baru di NTT 40.000 bayi lahir setahun dari yang nikah. Jadi kalau Pak Guru mau menghadap yang 40.000 itu jangan sampai melahirkan bayi stunting, 40.000 inilah selesaikan. Ya. Karena kalau itu Pak Guru hadap, maka 8.000 kira-kira 20% yang potensi stunting, belum tentu dari stunting, karena tadi angka stuntingnya 17%. Kira-kira 20% 8.000 itu potensi stunting selesai. Ya. Sehingga Pak Guru tidak melahirkan lagi stunting baru. Saya kira strategi mendekati yang nikah ini penting karena orang Indonesia begitu nikah semua ingin hamil, Bahkan Idul Fitri itu kalau datang ke tempat tua ditanya sudah isi belum, udah nggak tenang gitu. Makanya orang Indonesia kalau nikah prokreasi untuk mendapatkan anak. Orang Jepang rekreasi hubungan seks biar selamat. Orang-orang lain kadang-kadang juga security untuk perlindungan. Tapi khusus Indonesia betul-betul begitu nikah pingin punya anak. Itu makanya
resek-resek itu tidak ada. Ya, kita masih semangat. Yang hamil setahun 4,8 juta. Ya, yang lain 4,4 juta. Indonesia itu melahirkan satu negara Singapura setiap tahun. Ngeri ada. Iya, flat. Bisa dicegah. Ya, flat. Nah, ini kemarin kami berterima kasih kepada Pak Jokowi karena putranya juga mengisi LC elektronisasi hamil periksa dulu 3 bulan sebelum nikah. Kalau klik baru dinikahkan. Bercontoh Pak Presiden Jokowi. Ini manfaatnya Pak Bung dan Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti dipetakan Kalteng yang lingkar lengannya kurang dari 23,5 itu gimana. Jadi Pak Bung harus punya dashboard tiap hari seperti NTT itu yang nikah siapa saja di mana, terus yang lingkar lengannya kurang dari 23,5 di mana, yang HP anemi di mana. Tidak banyak Pak Bung, alamatnya ada. Pak Bupati juga bisa punya dashboard itu. Dan kalau penduduknya 1 juta, ya sampai 1 juta lah. Kabupaten penduduknya 100.000, artinya setahun yang hamil cuma 20/1000. Jadi hanya 2.000. Ya, kalau penduduknya 100.000. Jadi sebetulnya ringan. Ya, flat next terus next. Nah, next ini semua bisa dipetakan yang nikah dan yang normal dan yang tidak normal. Terus saja. Next. Ini tadi Pak Bu. Kalau 3 bulan sebelumnya spermanya sudah bagus, telurnya bagus, begitu terjadi pembuahan itu luar biasa. Embrionya berkembang pesat dan kemudian bakat stuntingnya juga bisa tereliminasi. Meskipun di NTT tidak terlalu banyak, tapi di NTB kemudian di Jawa Barat juga cukup banyak kawin usia muda. Sehingga kenapa kawin usia muda itu kematian ibu, kematian bayi tinggi, karena panggulnya itu masih sempit. Jadi bayi lahir terjepit, dia mati bayinya. Slide. Dan juga ukuran panggul 10 cm yang normal setelah 20 tahun. Tuhan itu menciptakan ukuran panggul 10 cm, menciptakan ukuran diameter kepala bayi 9,9 cm. Jadi Tuhan itu luar biasa. Membuatnya dokter hanya membaca dari situ. Terus Tuhan itu. Kalau kita hamil usia 16 tahun, waduh berat sekali. Karena belum 10 cm, kepala bisa terjebak, berdarah dan seterusnya. Slide. Nah, ya, begitu juga kalau 16 tahun sudah hamil, maka kemudian tulangnya yang ibunya yang harusnya tambah tinggi diambil oleh bayinya, sehingga akhirnya kropos juga. Jadi ibunya udah patah tulang besok udah menopos. Slide. Next. Yang terakhir, mohon izin kami sampaikan bahwa ternyata Tuhan membuat template manusia di 1000 hari kehidupan pertama. Sehingga saya berharap nanti ada teman-teman bupati, wali kota yang hadir ini, program 1000 hari pertama kehidupan itu untuk mencegah stunting itu paling penting. Karena ubur-ubur itu ditutup pada 24 bulan, klik. Sehingga setelah 24 bulan itu mau tambah volume otaknya sudah space-nya sudah kecil sekali, sulit sekali. Sehingga wajar lah kalau kita ingin punya anak yang cerdas dan hebat yang seperti apa, ya di 1000 hari pertama kehidupan. Ini yang betul-betul harus kita perhatikan. Oleh karena itu 96% sudah menutup. Ya. Saya terima kasih sekali kepada Pak Kasio dan seluruh jajarannya, karena rumah sakit di jajaran TNI Angkatan Udara sudah punya klinik-kliniknya. Kami keliling Pak Bapak, termasuk di Kepri dan juga di beberapa di wilayah Sumatera, semua di rumah sakit Angkatan Udara sudah sangat mendukung untuk program angkatan care, untuk pelayanan kontrasepsi dan juga untuk pelayanan stunting. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan hari ini nanti kita akan meluncing kerjasama yang dalam rangka untuk percepatan stunting, dan kita diklik di NTT dengan harapan nanti peran dari NTT bisa menjadi contoh yang baik, karena banyak sumber-sumber yang tadi kata Pak Gubernur, ada Daukelo, kemudian juga banyak sekali resource yang bisa kita gali dari NTT ini. Kami atas nama BKKBN dan seluruh jajaran kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kasio dan seluruh jajaran, kepada Pak Gubernur dan seluruh jajaran yang sudah mendukung program untuk percepatan stunting. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, mohon izin dengan salam BKKBN. Ini sarannya anak-anak muda maunya cinta kasih damai, agar keluarganya menjadi keluarga cinta kasih damai. Ya, kalau saya bilang salam BKKBN, maka jawaban
itu keren. Nah, itu saja. Salam genre. Remaja genre. Genre Indonesia. Ya, saatnya yang muda yang berencana, emosi Pak Kasut jangan digosok-gosok. Ya. Kalau digosok-gosok nanti Pak Gubernur urusannya wani piro. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Kepada yang terhormat Bapak Marskal TNI Fajar Prasetyo SEMPT CSFA disilakan. Sebelum saya mulai sambutan, ini sambutan cukup berat, Pak Gubernur, karena 3 sambutan itu mewakili latar belakang karir, kehidupan yang pertama oleh Pak Gubernur, politikus, bicara menantang di depan anak buah. Mungkin saya juga kalau di Manis 1 bisa bicara dulu juga Pak. Tapi kalau di sini nggak handal mungkin buat saya. Yang kedua dilanjutkan oleh kepala BKKBN latar belakang coklat sambil memberi lecture. Nah, saya itu latar belakangnya pilot. Pilot itu sebelum terbang dia baca checklist. Jadi kalau tadi Pak Gubernur tidak mau membaca, Pak Hasto juga bisa tidak membaca, saya tetap harus membaca. Dan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Nurtilo Leskoda beserta Ibu selaku tuan rumah. Yang saya hormati Kepala BKKBN, Bapak Dr. Muhammad Sekarsa, Dr. Hasto Wardoyo, SPOG beserta Ibu. Yang saya hormati dan saya cintai Ketua Umum Ardia Gani, sekaligus selaku Ketua Umum Yayasan Ardia Gani, Ibu Imam Fajar Prasetyo. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi NTT, Ketua DPRD Provinsi NTT, Kapolda NTT, dan Rem 161 Wirasati, dan Lantamal Ujukupa atau yang mewakili Kabinda Provinsi NTT, para bupati dan wali kota di wilayah Provinsi NTT, serta para pejabat di jajaran Forkopimda dan TNI Polri di Provinsi NTT dan Kota Kupang. Yang saya hormati para pejabat TNI AU yang menyertai saya, hampir sebagian besar pejabat AU menyertai saya. Jadi Mabes AU sekarang kosong. Karena saking excitednya ingin ke Nusa Tenggara Timur, ingin kenal sama Pak Presiden. Yang saya hormati pula para kontributor dari Smile Train Foundation Indonesia, perwakilan umat muda Indonesia, serta para rekan kerja dan mitra TNI AU. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini yang cerah kita dapat berkumpul di Kota Kupang yang indah ini. Bapak Gubernur, perlu kami sampaikan bahwa sesuai program kerja TNI AU kami ada program bakti sosial, dan ini juga terkait dengan kita menjelang memperingati hari ulang tahun TNI AU ke-77 yang jatuh 9 April nanti. Adapun pemilihan Kota Kupang dan program kerja bakti sosial ini kami merencanakan dan kami bekerja sama dengan BKKBN. Terima kasih Pak Hasto. Dan ini juga dalam rangka mendukung program nasional pencegahan stunting. TNI AU di wilayah ini wajib
bisa memberikan sesuatu kepada daerah yang kita tempati. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Ibu Juli, serta para pejabat Forkopimda, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Hasto atas terselenggaranya program pada hari ini. Tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, Lanut akan mendapat 10 daerah. Itu kami siap, Pak. Dan kami siap untuk terus mempromosikan lontar ini, kelor ini. Jadi nanti sebentar lagi kita akan menyelenggarakan acara peringatan yang cukup besar, dan kami akan berupaya untuk kita kenalkan, dan dalam 1 bulan saya jamin lanut-lanut satuan-satuan TNI AU di seluruh Indonesia harus minum Galvos ataupun apapun turunannya. Dan kami juga mengupgrade seluruh fasilitas kesehatan, karena kami berpikir bahwa di dalam lingkup kami saja bahwa anak-anak itu adalah masa depan bangsa, anak-anak anggota, anak-anak seluruh yang hidup dalam Polres, dan kami berupaya untuk juga membina wilayah sekitar Pangkalan. Di wilayah ini, khususnya di NTT, kami ada satu satuan besar, Lanut Kidul A, Lanut Keltari, dan juga satuan radar. Jadi perlu diketahui juga bahwa Lanut ini sangat strategis, berbatasan langsung dengan negara tetangga. Meskipun kita ini bersahabat dengan negara tetangga, tetapi kita selaku militer yang bertanggung jawab kepada pertahanan negara, kita harus siap untuk apapun yang akan terjadi. Jadi Lanut Keltari terus kita lengkapi, kita siapkan fasilitas. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa tidak ada pesawat tempur di Keltari, bukannya kita tidak menempatkan secara permanen, tetapi kehadiran pesawat tempur di perbatasan itu bisa diartikan berbeda oleh negara tetangga kita. Dan kita terus melakukan latihan bersama memanfaatkan Lanut Keltari. Kemarin kami beserta rombongan mengunjungi satuan radar di Burain, ini pun sebagai mata kita untuk mengawasi wilayah udara, khususnya di wilayah selatan. Ke depan di wilayah NTT ini akan dilengkapi 3 radar baru, termasuk akan menggantikan radar yang existing di wilayah ini. Kami mohon Pak Gubernur beserta Bapak Bupati, Wali Kota, serta Forkopimda, serta masyarakat di wilayah NTT ini bertanya kepada TNI AU bahwa tanpa dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu serta warga, kami tidak ada apa-apa, tidak ada arti. Dan kami terus bekerja dan sekuat tenaga untuk mempertahankan wilayah udara Indonesia. Pada kesempatan ini sekalian kami mengucapkan terima kasih Bapak atas dukungan khususnya program hari ini, dan juga kepada Pak Hasto dan kepada ibu-ibu. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa. Siang ini kami akan kembali ke Jakarta untuk melanjutkan tugas-tugas kami yang selanjutnya. Demikian sambutan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon dipersilakan tinggal tempat dilanjutkan acara pengumpulan gol sebagai tanda pencalonan program pencegahan stunting secara nasional tahun 2023. Kami hormati Gubernur NTT, Bapak Wagub, Bapak Kepala BKKBN Pusat, dimohon untuk mendampingi Bapak Kasal melaksanakan prosesi pencalonan pencegahan stunting nasional tahun 2023. Mohon izin dengan hormat kepada Bapak Kasal disilakan untuk memukul gong sebanyak 3 kali.
Pada hari ini sekarang kita berikan aplaus yang meriah prosesi perayaan Cikas Tanggung Tingkat Nasional tahun 2023 dilaksanakan. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Seperti kita ketahui bersama, hari ini adalah puncak acara pencanangan pengurangan stunting tahun 2023 yang dilaksanakan oleh TNI AU bekerjasama dengan BKKBN dan bertempat di Kota Kupang dan difasilitasi oleh Bapak Gubernur NTT. Pada kesempatan ini saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara yang mengucapkan terima kasih dan menghargai setinggi-tingginya kepada Kepala BKKBN Pusat dan Gubernur NTT Bapak Victor Laiskodat. Acara ini dalam rangka mendukung program nasional untuk pencegahan stunting yang diharapkan di tahun 2024 di bawah 14%. Seluruh satuan TNI AU serentak hari ini melaksanakan program yang sama. Dan kami juga dibantu oleh beberapa pihak di luar itu, seperti Walubi dan juga saya lupa satu lagi. Demikian, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan. Targetnya berapa, penurunan berapa persen, Pak? Mungkin kalau target yang lebih yang mengetahui adalah KBN, tapi kami di sini berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan program-program tersebut dengan melibatkan masyarakat khususnya di wilayah satuan-satuan TNI AU. Asal NTT sebagai wilayah kepulauan, kira-kira langkah strategis apa yang dimainkan oleh TNI Angkatan Udara dalam rangka mendukung? Kami siap mendukung Pemda NTT apabila ada program-program yang memerlukan alutsista TNI AU setiap saat. Itu saja saya rasa. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.